Setelah di konten sila minggu lalu kita ngebahas part 1 dari Prabowo menjawab 6 produk asing, yaitu 6 orang yang menanyakan pertanyaan kepada beliau, dan 6 orang ini kuliahnya di luar negeri, semuanya produk asing, makanya dijulukinya. Sekarang kita masuk ke part 2-nya. Total 3 jam dari 2 video tersebut. Ini kita masuk ke paruh kedua. Dan seperti juga yang dilakukan di video minggu lalu, kita akan ngebahas per pertanyaan, setidaknya pertanyaan yang ketangkap sama gue. Lalu kita coba untuk bahas skornya Pak Prabowo terkait pertanyaan tersebut berapa. Habis itu nanti di akhir kita akan bikin kesimpulan utuh dari 3 jam obrolan antara Pak Prabowo yang menjawab 6 produk asing. Kita akan ngebahas di suasana musim semi New York City yang sudah tiba, nggak terlalu panas, sejuk, sambil ditemani kopi, karena seperti juga Pak Prabowo, kopi senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pintar. Selamat datang di Sila. Proklamasi kemerdekaan rakyat. Believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Ferdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Oke, ada beberapa pertanyaan yang muncul di paruh kedua. Beberapa pertanyaan ini sebenarnya udah sempat kesentuh di babak pertama sebelum beliau memutuskan untuk istirahat, sebelum forumnya istirahat. Sekarang muncul lagi dalam beberapa kesempatan terpisah. Sekedar recap aja. Gue mau kasih tahu bahwa gue menduga pertanyaan ini sudah disetor terlebih dahulu karena Pak Prabowo tampak lebih siap. Dan kedua, indikasi utamanya adalah ketika Pak Prabowo menjawab, ada grafis yang muncul. Seakan-akan, oke, ini pertanyaan ini, kita akan jawab seperti ini, munculin aja grafis terkait ini dan video terkait ini biar lebih menggugah dan lebih jelas jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadir 6 orang, ada Retno Pinasti, ada Rizal Malarangeng, ada Mardigu Wowi atau Bosman Mardigu, ada Muhammad Faisal, ada Najwa Shihab, dan juga ada Hatip Basri. Masing-masing dengan kredensial dan ekspertis masing-masing. Oke, masuk ke paruh kedua. Bang Rizal Malarangeng membuka pertanyaan terkait geopolitik. Yang mana waktu pertanyaannya muncul, gue tuh ngerasa ini agak nggak dekat dengan masyarakat ya.
Kalau beberapa pertanyaan kayak pertanyaannya Retno Pinasti, Najwa Shihab, Hatib Basri, termasuk Muhammad Faisal, itu pertanyaannya itu mewakili hal-hal yang ingin ditanyain sama masyarakat, baik itu masyarakat umum ataupun pasar yang ingin tahu jawabannya Pak Prabowo. Bukannya nggak ada yang pengen tahu opininya Pak Prabowo terkait geopolitik, tentu ada, tapi nggak mewakili kebanyakan orang aja. Belakangan nanti gue tahu kayaknya kenapa seperti itu Bang Rizal Malarangeng. Dan menurut gue, ini maaf ya Bang Rizal dan teman-temannya, menurut gue Bang Celi kepanjangan, kebanyakan ngomongnya. Kita kan pengen denger jawaban Pak Prabowo ya. Ini Bang Rizal ngomong mulu. Dia ngasih pemaparan. Pemaparannya sebenarnya bisa dia antarkan dengan sederhana. Nggak perlu pakai cerita sebenarnya. Tapi kayak ada, nggak tahu. Antara pengen ngasih lihat, gue tahu ini, atau nggak percaya bahwa Prabowo ngerti referensinya aja. Sebenarnya Pak Prabowo nggak perlu dijelasin sepanjang itu dan selebar itu. Dikasih tahu Pak Prabowo ngerti, nangkap maksudnya dan bisa ngejawab. Tapi terus dipaparin, beneran deh, paling panjang. Orang paling banyak ngomong Bang Rizal di sini. Sekalinya nanya, pemaparannya panjang lagi. Tapi oke lah. Kurang lebihnya Bang Rizal, Bang Celi pada akhirnya nanya, Bapak lebih setuju mana? Situasi sekarang ini hot peace atau cold war? Tepatnya Cold War Part 2. Itu aja sebenarnya nggak terlalu menusuk kepada apa yang ditanya sama orang ya, tapi ya oke lah. Pada akhirnya Pak Prabowo bilang, sekarang geopolitik itu udah geoekonomi. Kenapa? Karena keputusan politik tiap negara-negara ini akan berkaitan dengan ekonomi atau kondisi ekonomi atau keputusan ekonomis bukan cuma negara-negara terkait tapi negara-negara lain juga. Sehingga beliau bilang ikutan konflik itu jadi bahaya. Indonesia tuh pengennya jadi kuat, biar nggak dibentak-bentak, nggak disuruh-suruh, dan nggak bergantung. Pak Prabowo bilang, foreign policy Indonesia adalah non-blok, karena buat Indonesia yang paling penting adalah membela kepentingan Indonesia. Sebenarnya semua negara juga seperti ini. Gue pernah mendengar frasa ini persis diucapkan sama Donald Trump. Yang dibela pasti kepentingan negaranya masing-masing. Tapi Pak Prabowo bikin sebuah pernyataan yang kurang lebihnya sederhananya ya. Pak Prabowo pengen Indonesia itu jadi bermanfaat untuk negara manapun. Yang ini sama yang ini lagi konflik, kita mah nggak ikut-ikutan. Tapi kalau lo butuh sesuatu dari kita, ya kita bisa support. Sehingga business-wise jalan terus, gitu kasar kurang lebihnya. Terus Najwa Shihab atau Nana sempat nanya, konkretnya gimana tuh dengan Amerika Serikat? Apakah kita mengikuti maunya Amerika Serikat di atas kepentingan Indonesia? Jawabannya Pak Prabowo juga tidak mengekspos banyak. Jawaban Pak Prabowo balik lagi, ya gimana kepentingan Indonesia aja. Terus ditanya lagi soal kewajiban $1 miliar bayar sebagai keikutsertaan di BOP. Nah ini menarik. Pak Prabowo menegaskan bahwa kalau mau jadi anggota permanen, baru lu bayar $1 miliar. Ini untuk jadi premium member kurang lebihnya. Atau, katanya boleh pilih soalnya frase, boleh pilih. Mau jadi permanen $1 miliar disumbangkan, atau menyumbangkan pasukan perdamaian. Nah, kalau menyumbangkan pasukan perdamaian, Pak Prabowo siap. Tapi kalau misalnya ngasih $1 miliar, pernyataan beliau tidak pernah kasih komitmen. Indonesia nggak pernah kasih komitmen. Kata beliau. Kita nggak mau ngasih uang lah. Terus Bang Celi, Rizal Malarangeng yang bilang, tapi mungkin kalau untuk sumbang makan, sumbang sekolah, ngebangun rumah sakit, boleh dong gitu. Nana masuk, harusnya yang bayar yang hancurin. Terus Bang Rizal masuk lagi, itu urusan lain, panjang lah. Kalau misalnya itu diperdebatkan sebagai sesuatu yang diinginkan untuk tercapai. Dan sejujurnya gue juga setuju sama Bang Celi. Tapi gue ngerti kenapa Nana ngomong gitu. Kita ada di posisi yang salah Israel. Tapi realitasnya adalah nggak mungkin kita bisa minta Israel untuk ngebangun rumah sakit, nyumbangin makanan, bikin sekolah. Udah sama mereka yang ngerusak-ngerusakin juga. Yang kedua, namanya juga orang nggak ngerasa salah ya. Nggak akan mau kayak gitu-gitu. Dan kalau kita paksa untuk Israel melakukan itu, nggak akan
bisa-bisa jadi nggak akan ada sumbangan, nggak ada sekolah, nggak ada rumah sakit, nggak ada makanan dan segala macamnya. Nah, Mardigorowicz masuk dengan gimana Bapak caranya berenang sama shark, karena Bapak ini berenang-berenang dengan Cina, Rusia, Amerika, segala macam negara-negara nih, Arab Saudi, Iran, berenang dengan hiu-hiu ini, tapi nggak mau ikut makan, nggak mau ikut dimakan nih. Gimana caranya kurang lebihnya? Dan pertanyaannya Pak Mardigorowicz, kalau Iran menang, yang tentu akan berdampak secara geopolitik, tapi juga secara ekonomis ya. Bapak mesti gimana? Bapak mau melakukan apa? Nah, jawabannya Pak Prabowo, kurang lebihnya, frasanya, sederhananya adalah, yang penting fundamentalnya kuat. Saya mau ngelakuin apapun yang terjadi, biar nggak bergantung sama siapa-siapa. Frasa fundamentalnya kuat, itu udah beberapa kali diulang. Dari yang part 1 kemarin, termasuk yang part 2 ini. Terus, intinya adalah, yang penting kita punya duit, secara perekonomian kita oke, kita punya makanan, kita berdikari, kita nggak butuh negara lain, domestic consumption kita oke, penerimaan pajak kita oke, terus kita mengelola duit oke, terserah deh negara lain mau seperti apa, mau Iran kayak yang menang kayak, mau Amerika kayak yang menang bersama dengan Israel, nggak ada urusan, gitu kurang lebihnya, kalau gue nggak salah nangkep. Termasuk, ada momen di mana Pak Prabowo ngomong, mau membersihkan Dinas Pajak dan Bea Cukai. Dibilangnya dibersihkan. Mengindikasi bahwa Pak Prabowo tahu, sudah dapat laporan, bahwa ada yang kotor. Karena beliau sendiri yang pengen membersihkan. Ingat ya, dia ngomong, saya bersihkan kamu, kalau enggak kamu saya keluarin. Pajak dan Bea Cukai dibersihkan. Ini menarik sekali. Sayang tidak ada yang mendalami ini karena mungkin masing-masing punya pertanyaan sendiri-sendiri yang pengen disampaikan ya. Dan menjadi bagian dari talk show dengan 7 orang, 8 dengan Hasan Nasbi, itu emang nggak mudah. Lu mesti sabar, lu mesti nunggu, lu nggak bisa nyamber karena orang lain juga punya kesempatan untuk bertanya. Tapi ini menarik sekali, mungkin kalau ada kesempatannya, harus ada yang nanya soal yang dimaksud dengan membersihkan pajak dan bea cukai apa? Ada kebocoran apa di sini yang pengen didapatkan gitu kurang lebihnya. Terus ya itulah akhir dari sesi geopolitik. Gue ngasih skornya 6 dari 10 karena pertama ini nggak mengekspos banyak, dan yang kedua nilai positifnya tentu dari yang wajib $1 miliar ini yang ada terklarifikasi sama beliau. Tapi ini sifatnya juga klaim kan, kita nggak tahu apa benar atau enggak ya. Terus itu tadi Mardigorowicz itu udah di part 1 dan part 2 itu pertanyaannya menarik sekali menurut gue. Terkait lebih kayak pertanyaannya Bang Rizal, kayak Bang Celi, tapi lebih spesifik dan lebih pragmatis, lebih pengen ngasih lihat kalau lu ada di posisi ini keputusan lu apa ya gitu. Nah itu yang ditanyain sama Pak Mardigu. Sementara Bang Celi atau Rizal Malarangeng itu lebih kepada menurut Bapak ini hot peace atau cold war gitu. Jadi kayak nggak tajam gitu pertanyaannya, kurang lebihnya. Belakangan nanti gue ceritain kenapa emang nggak tajam, karena memang tidak diniatkan untuk tajam. Tapi intinya untuk geopolitik gue kasih skor 6 dari 10 karena udah dikasih dugaan gue ya, udah dikasih tahu pertanyaannya seperti apa, tapi jawabannya masih kurang memuaskan. Terutama yang terakhir tuh, gimana caranya berenang dengan shark, dia nggak ngejelasin karena di sesi yang pertama Mardigorowicz itu nanya soal lu punya leverage apa untuk bernegosiasi terutama di BOP atau dengan negara-negara ini. Dan itu kejawab tuh. Makanya kalau nggak salah skornya 7. Tapi yang di sini tuh nggak kejawab, dan seandainya Iran menang kaitannya sama perekonomian kita itu seperti apa, dia cuma menjawab yang penting fundamentalnya kuat. Dan itu jawaban yang kalau menurut gue benar, tapi bukan yang dicari sih. Bukan itu pertanyaan atau jawaban yang dicari sama Mardigorowicz. Setidaknya itu menurut dugaan gue. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tuh kaitannya dengan ART atau Agreement of Reciprocal Tariff. Ini adalah tarif yang
lempar sama Amerika Serikat ke sejumlah negara termasuk kita. Jadi ada kayak bentuk negosiasi. Di sini pertanyaannya tuh nanyain kepraktisan ART terhadap kepentingan nasional, gitu kurang lebihnya. Kayak contohnya, ada kaitannya dengan non-tariff measures yang nanti akan head to head dengan keinginan kita untuk industrialisasi, dan ada aturan terkait critical minerals yang harus ngasih full akses ke Amerika Serikat dari processing sampai mining. Kaitannya nanti sama hilirisasi, gitu kayak kok nabrak gitu. Si critical minerals ini, kalau emang bener kita mesti ngasih full akses ke Amerika Serikat dari processing sampai mining, ini kan menghalangi atau berseberangan dengan niat kita untuk hilirisasi. Karena kita kan pengen mentahnya itu sama kita diproses terus sampai titik dimana oleh kita tuh jadi produk yang punya nilai tambah, ketimbang hanya bahan mentahnya aja, ketimbang hanya nikelnya saja atau hanya atau mineral lain ya. Emas termasuk di dalamnya. Ini head to head gitu. Kalau lu bilang lu pro industrialisasi dan hilirisasi, tujuannya supaya ekonomi itu tumbuh 8% dan supaya kita bisa menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Tapi ikutan agreement of reciprocal tariff ini dengan non-tariff measures, dengan critical mineral, itu berseberangan dengan keinginan kita untuk jadi negara industrialis dan melakukan hilirisasi. Pak Prabowo sempat jelasin, kita 0% loh komoditas ekspor, 1.819 komoditas kita 0% gitu. Yang mana ini oke juga. Tapi terus gitu kaitannya gimana nih? Lu kan pengen industrialisasi, pengen hilirisasi, karena tujuannya lu pengen numbuhin 8% dan pengen nambahin lapangan pekerjaan. Tapi gimana nih dengan tuntutan-tuntutan dari ART ini? Pak Prabowo jawab, nggak masalah selama kita dapat economic value dan mereka bayar dengan harga pasar. Nggak pakai harga diskon, nggak pakai harga murah. Karena itu rugi di kita. Ditanya juga, gimana dengan nikel export ban? Pak Prabowo bilang, kita nggak bisa, kita ngambil processing. Pokoknya Indonesia harus ngambil processing. Didorong lagi dengan TKDN untuk EV. Pak Prabowo bilang, kan soalnya kan kalau EV mau dibangun di Indonesia, berapa persennya itu harus komponen dalam negeri. Terus ini bertabrakan nih dengan agreement of reciprocal tarifnya. Terus Pak Prabowo bilang, Amerika Serikat itu kan ujung-ujungnya pengen melindungi industri mobil mereka. Lah kita kan nggak punya industri mobil, harusnya aman dong, harusnya nggak berseberangan. Nah, ujung-ujungnya perdebatan ini tuh gue ngerasa Pak Prabowo tuh tidak siap untuk menjawab. Sampai titik di mana Bang Rizal Malarangeng masuk ikut menjawab. Terus dia menjawab bahwa, atau Pak Prabowo sebenarnya sempat bilang bahwa pokoknya apapun yang terjadi nggak mungkin mengorbankan kepentingan negara, kata Pak Prabowo gitu. Cuman kan orang-orang lain di forum kan ngerasa, iya tapi masalahnya yang lu tanda tanganin tuh udah kayak gitu. Apakah lu mau melanggar kesepakatan yang lu sudah berikan? Apakah lu mau melakukan nego balik? Nggak bisa kan cuman bilang, oh nggak mungkin, kepentingan negara harus didahulukan. Nah, masuklah Rizal Malarangeng yang melakukan penjelasan. Di dalam agreement of reciprocal tariff itu, ada pasal yang menyatakan according to our regulation and law. Artinya, kalau ada aturan bahwa TKDN harus 20%, maka ART itu harus mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pokoknya kalau conflicting, dia longgar gitu, si ART-nya longgar, dan aturan dalam negerinya, hukum dan undang-undangnya yang didahulukan. Belakangan, dibuka faktanya bahwa si Bang Rizal Malarangeng ini adalah anggota tim yang ikut nego ART, Agreement of Reciprocal Tariff itu. Salah satunya adalah Bang Rizal Malarangeng. Katanya Pak Prabowo, oh untung lu di sini ya, lu kan timnya Erlangga ya, gitu. Sehingga gua rasa orang-orang lain yang nonton juga mendapatkan kesan bahwa Bang Rizal Malarangeng ditaruh di situ untuk ngebantu Pak Prabowo ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan terkait ini.
jatuhnya nge-cheat karena dapat bantuan. Tag team kalau di wrestling. Rizal Malarangeng yang masuk. Setidaknya itu kesan yang gue tangkap. Terus masih berlanjut di soal perjanjian bilateral mungkin hitungannya. Si Mbak Retno nanya, ada aturan yang mengatakan Indonesia nggak boleh batasi prosentase investasi Amerika Serikat ke Indonesia. Industri-industri yang terkait dari mining, tapi terutama sampai publishing dan broadcasting. Jadi kayak ada kesepakatan di situ yang bilang bahwa kalau Amerika Serikat mau invest ke perusahaan Indonesia, nggak boleh dibatasi jumlahnya. Sementara kita tuh punya undang-undang, kalau nggak salah, nggak boleh lebih dari 20%. Nah, di ART itu ada pasal menyatakan bahwa nggak boleh ada pembatasan tersebut. Ini berarti, kalau itu diindahkan, maka publishing and broadcasting di Indonesia bisa 100% milik asing. Ini bertentangan dengan undang-undang penyiaran. Nah, Pak Prabowo balik lagi menjawab, kalau berlawanan dengan kepentingan kita, nanti bakal ada council yang membahas itu sebelum dilempar ke WTO. Terus dia bilang gini, pokoknya saudara harus percaya. Intinya, percaya saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Begitu doang. Dicecer, balik-baliknya ke, pokoknya gue akan ngasih yang terbaik. Dicecer, balik-baliknya, pokoknya yang pasti kepentingan negara. Menurut gue itu tidak menjawab. Itu stance, itu pijakannya Pak Prabowo, tapi itu nggak ngejawab pertanyaan seperti misalnya, lah tapi kalau dituntut gimana? Masa lu mau ngomong mengutamakan kepentingan Indonesia, terus masa rakyat harus percaya ketika presiden bilang, udah, saudara harus percaya. Ya kan, percaya datang dengan bukti, dengan fakta, dengan proses, dengan waktu. Semakin banyak fakta-fakta yang terkumpul, semakin banyak bukti-bukti yang tersedia, semakin banyak data, semakin banyak pengalaman, semakin percaya. Tapi nggak bisa orang dibilang, saudara harus percaya sama saya akan lakukan apa yang terbaik untuk Indonesia. Ya iya sih, secara prinsip pasti iya. Semua juga kan ngomongnya gitu. Tapi kalau semua orang kita percaya ngomongnya gitu, nggak akan ada korupsi di negara ini, nggak akan ada penyelewengan, nggak akan ada pelanggaran hukum. Tapi kan kenyataannya ada. Jadi nggak cukup untuk kita bilang, percaya aja sama gue, pasti beres lah gitu. Nggak bisa, jadi presiden tuh nggak bisa kayak gitu. Belakangan, jauh setelah kita udah lewat, nih mungkin setelah setengah jam berlalu, ada contekan dikasih ke Pak Prabowo, yang intinya balik lagi ke poin yang tadi, bahwa according to our regulation and law. Jadi kalau misalkan ada aturannya ART yang ternyata berseberangan dengan, misalnya dalam hal ini undang-undang penyiaran yang harus yang membatasi investasi asing hanya 20% dari perusahaan, maka yang diutamakan adalah si regulation and law yang berlaku di dalam negara Indonesia. Nah, di dalam kaitan pertanyaan agreement of reciprocal tarif, gue ngasih skor untuk Pak Prabowo 6 dari 10 dengan alasan yang harusnya udah kerasa sama lo. Gue udah sama beliau dibantu, jawabannya juga nggak kelihatan strateginya, apalagi taktiknya. Jawabannya lebih kepada, pokoknya gue akan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Pokoknya yang utama adalah kepentingan dalam negeri. Pokoknya ini, pokoknya itu. Sementara lu nggak bisa punya posisi tawar dan posisi nego, atau lebih tepatnya, lu butuh untuk punya posisi tawar dan posisi nego. Tapi tadi ketika ditanyain sama Mardi Guwowi, lu nggak ngejawab juga. How do you swim between the sharks? Nggak terlalu dijawab juga. Ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya yang soal posisi tawar. Karena kalau yang kemarin kan posisi tawar di BOP. Kalau ini kan sekarang pertanyaan, Indonesia itu punya posisi tawar apa sih dalam hal perang dagang ini, dalam hal perdagangan. Nah itu yang nggak kejawab. Jawabannya cuman, saudara harus percaya sama saya. Pokoknya saya akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan negeri. Nah menurut gua, ini kurang. Sangat disayangkan, karena pertanyaannya bagus menurut gue. Tapi jawabannya rada ngambang, sehingga skornya menurut gue cuma 6 dari 10. Nah, enak kopi. Masuk ke pertanyaan berikutnya.
Ini kalau nggak salah pertanyaannya Khatib Basri. Terkait janji industrialisasi di Indonesia dan penciptaan lapangan pekerjaan atau jobs, serta pertumbuhan ekonomi 8%. Ditanya nih sama Bang Khatib Basri, gimana caranya Bapak meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia? Kaitannya sama industrialisasi kan, dan kaitannya sama jobs juga, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 8%. Gimana caranya memperbaiki kualitas pekerja di Indonesia? Human capitalnya Indonesia mau diapain? Jawabannya Pak Prabowo, saya mau perbaiki pendidikan besar-besaran. Beliau mau bikin perbaikan fisik sekolah. Beliau sudah memperbaiki fisik bangunan sekolah di tahun 2025 sebanyak 17.000 dan rencananya 2026 akan 70.000. Muncul video yang menggambarkan soal ngebangun sekolah. Terus Pak Prabowo sempat bergumam, tugas bupati itu. Kalau lu nonton Sila yang episode sebelumnya, yang Prabowo menjawab 6 produk asing part 1, gue bilang di situ bahwa Pak Prabowo tuh kelihatan resah sekali sama pemerintah daerah, sama pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Dan ini muncul lagi. Sesekali meletup, plep, plep, plep gitu, kayak resah. Itu bukan kerjaan gue sebenarnya, tapi yaudahlah gue kerjain. Itu kerjaan dia sebenarnya, tapi yaudahlah gue kerjain. Itu muncul beberapa kali. Terus ya pokoknya intinya untuk memperbaiki kualitas pekerja, human capital, dia fokus pada pendidikan. Dia mau perbaiki pendidikan besar-besaran dengan memperbaiki gedung fisik, kemudian mendigitalisasi pendidikan. Ini menarik sekali karena inilah kasus yang terkait sama Nadiem Makarim. Nadiem Makarim melanjutkan dari tugas menteri sebelumnya, ingin membuat proses pembelajaran secara daring bisa lebih terjadi. Dalam prosesnya, Kejaksaan Agung menganggap Nadiem melakukan kerugian negara, padahal yang Nadiem melakukan adalah melanjutkan program pemerintah mendigitalisasi pendidikan. Jadi agak conflicting di situ. Nah, Pak Prabowo bilang nanti dia pengen semua SD, SMP, SMA ada interaktif panel. Terus dikasih lihat tuh. Jadi depan kelas tuh bukan papan tulis, tapi ada panel di mana pembelajaran dilakukan secara interaktif. Dan sudah terlihat ongkos itu mahal. Sehingga kita kembali diingatkan ya dengan ngebangun, memperbaiki fisik sekolah 17.000 kemarin, 70.000 di tahun ini. Terus mau mendigitalisasi pendidikan termasuk ada interaktif panel. Kita ingat lagi kenapa beliau membangga-banggakan pencapaian efisiensi hingga 308 bahkan sampai dengan 500 triliun. Karena duitnya akan dipakai untuk kepentingannya si Bapak ini, termasuk menatar semua guru-guru kita. Tulisannya gitu, ucapannya gitu, menatar, ditatar semua guru-guru kita. Ini kalimat yang mengindikasi kepada kualitas pendidik kita. Kualitas pendidik kita ditangkap sama Pak Prabowo, kualitasnya kurang sehingga mesti ditatar. Terus berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, Pak Prabowo cerita soal MBG, gimana MBG menyerap pekerjaan, terus Koperasi Merah Putih, Nelayan Merah Putih. Intinya ini semua nyerap pekerjaan nih. Nah, terus begitu ditanya sama Bang Dede, Khatib Basri, dan Muhammad Faisal. Tapi kan itu kan sepanjang program ini berjalan, yang ditanya itu pertumbuhan per tahunnya. Terus Pak Prabowo jawab, very easy, very easy. Kita bisa dapat 8%. I'm very confident. Udah. Itu. Sebenarnya ada penjelasannya, tapi ujung-ujungnya dijelaskan dengan it's very easy. Pokoknya gampang, pasti akan tercapai. Saya optimis 8% tercapai. I'm very confident. Dan kalau dilihat dari muka-mukanya sih, muka-mukanya kalau menurut keyakinan gue, kayak kurang puas. Lagi-lagi pertanyaannya itu dijawab dengan percaya aja sama gue yakin bisa. Dah, pertanyaan kayak gitu. Percaya sama gue pasti akan ngelakuin yang terbaik untuk Indonesia, gue optimis, gue yakin bisa. Udah. Dicecar lagi sama Nana, ditanya, tapi hari gini dengan tekanan fiskal, ya kan kaitannya sama MBG ya, dengan tekanan fiskal, subsidi BBM naik, karena
Ini perang sama Iran masih nggak tahu sampai kapan. Prioritas lu berubah atau tidak? Terus Pak Prabowo bilang, enggak. Kita hemat sampai 500 triliun. Kita ada uang. Terus Nana bilang, ada shifting nggak dengan program prioritas? Dia bilang, kita tunggu menteri saya. Dia berhati-hati sekali di sini. Ketika dicecer, sampai sini dulu ya. Ini untuk industrialisasi, job dan pertumbuhan ekonomi. Gua ngasih jawaban 6%, 6 dari 10. Karena banyaknya ngomongnya soal saya mau memperbaiki pendidikan, tapi jawabannya ke orang lagi kampanye. Saya akan perbaiki fisik sekolah, saya akan digitalisasi pendidikan, saya akan menata semua guru. Kayak lagi kampanye ya. Terus gitu bagaimana soal menyerap pekerjaan? MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada nelayan merah putih. Tapi segitu nggak terlalu spesifik dan tidak juga menjawab 8%-nya dari mana. Nanti di belakang akan ada kesimpulan yang ditangkap sama Khatib Basri setelah dia mencermati jawaban-jawaban Pak Prabowo. Nanti kita sampai ke sana. Tapi terkait ini, industrialisasi, jobs dan pertumbuhan ekonomi 8%, skornya gue kasih 6 dari 10. Masuk kita, masih ada kaitannya, tapi udah beda pertanyaan. Ditanya sama Mbak Ratna. Terkait MBG, saya nggak tahu nih Bapak ini sejauh mana dikasih fakta-fakta yang nggak enak. Tapi ada banyak laporan bahwa di MBG ada markup bahan baku dan higienisnya tuh nggak benar. Higienisnya nggak benar nih mengindikasi ada kebocoran anggaran. Jadi kalau markup itu harusnya 500 tapi bilangnya 700. Kalau higienis ini katanya dengan dikasih budget 500, dikeluarin 300 atau bahkan 200, sisanya disimpan. Sehingga mungkin ada kulkas yang nggak ada atau ada hal-hal yang dibuang sehingga cepat basi makanannya, ada proses yang hilang gitu-gitulah pokoknya. Jadi kalau markup ada duit yang ditambah-tambahin. Kalau higienis, indikasinya tuh ada duit yang dikurang-kurangin. Ditanya sama Retno, MBG tetap lanjut. Pak Prabowo menjawab, ini kalimat yang sering dikutip di internet. Saya akan pertahankan daripada dikorupsi, lebih baik rakyat bisa makan. Sebuah pertanyaan yang sangat ironis, karena justru di awal tadi, Retno mengindikasi ada korupsi di MBG. Jadi kan dia bilang, MBG korupsi nih Pak. Ada markup bahan baku, sama ada higienis. Sebenarnya nggak benar. Ada korupsi nih Pak. MBG akan tetap lanjut, jawabannya saya akan pertahankan. Daripada dikorupsi, lebih baik rakyat bisa makan. Tapi dalam rangka rakyat bisa makan, duitnya dikorupsi. Kebayang? Jadi nggak menjawab. Terus dia bilang, Hakul yakin ada di jalan yang benar. Uang kita ada. 2029 kita lihat. Lagi-lagi. Dibalas dengan janji. Gue ngerasa Pak Prabowo itu antara ngerasa gue emang belum bisa ngasih bukti. Makanya kalau lu mau nunggu gue, dia yang pernah di part 1 juga dia bilang gitu beberapa kali. Tunggu aja sampai gue selesai satu periode, habis itu lu kasih gue nilai. Jadi antara beliau itu emang nggak punya bukti, atau beliau ini baru-baru ini dapat fakta terkait MBG yang belum bisa ditelusuri cukup untuk bisa menghasilkan jawaban balik. Kebayang nggak maksud gue? Jadi kayak, kalau yang pertama kan, gue nggak bisa, gue yakin ini berjalan dengan baik, cuman buktinya belum ada. Soalnya gue belum 2 tahun nih. Nanti dia tunggu gue 5 tahun. Itu satu. Atau gue baru tahu nih ada kejadian-kejadian seperti ini. Jawaban gue apa ya? Udah lu percaya aja sama gue. Gitu kurang lebihnya. Karena ujung-ujungnya janji-janji mulu. Saya yakin, percaya aja sama saya akan melakukan yang terbaik untuk negeri. Hakul yakin di jalan yang benar. Tunggu aja 2029. Ini semua tuh pernyataan-pernyataan yang sangat amat disayangkan dikeluarkan sama Pak Prabowo di forum seperti ini, di mana kita tuh minta kepastian gitu. Minta kejelasan, bukan minta janji. Janji mah periode kampanye gitu. Beliau sampai bilang, program MBG ini bahkan dipuji sama Rockefeller Institute dari Amerika Serikat. This is the best investment. Dalam hati kata gue, antek asing lu dengerin. Giliran orang lain yang kritik dibilang antek asing.
Tapi jatuh-jatuhnya iya aja mah. Ante kasih ngomong apa. Nah, untuk itu lah gue ngasih skor 5 dari 10 kepada jawaban Pak Prabowo terkait MBG ini ada indikasi korupsinya. Mau dilanjutin atau enggak? Dia bilang tetap dilanjutin. Gue mah daripada dikorup, lebih baik rakyat bisa makan. Tapi ini justru dikorup. Jadi nggak kejawab. Gue kasih nilai 5 dari 10. Sayang sekali, karena lagi-lagi harusnya Bapak Prabowo udah tahu pertanyaan yang akan diberikan. Atau mungkin ada ambush. Ini ada list, kemudian ada pertanyaan yang muncul impromptu. Kepikirannya baru di tempat, terus dilemparin. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kalau nggak salah dari Bang Hatib Basri nih, Bang Dede. Dia bilang gini, tax ratio kita terhadap GDP kan rendah nih Pak Prabowo. Bapak mau financing ini semua tuh dari mana sih Pak? Mau dari leakage dan efisiensi? Itu pertanyaannya ya. Jadi kan bilang, ini kan dari tadi nih, dari kita ngobrol nih hampir 3 jam. Pak Prabowo kan ngomong pengen bikin ini, pengen lakuin ini, banyak sekali yang mau dilakuin. Apalagi kalau ditambah dengan jawaban-jawaban Pak Prabowo yang sebelumnya tuh, yang hakim mau dibikinin rumah lah, apa segala macam. Banyak banget lah yang Pak Prabowo mau lakuin. Di atasnya masih ada MBG pula, ya kan? Terus dia nanya, financing ini semua, ya si panel interaktif di kelas-kelas, memperbaiki sekolah, membiayai ini semua, termasuk MBG, ini tuh maunya dari mana sih? Dari kebocoran-kebocoran dan dari efisiensi. Pak Prabowo menjawab, exactly. Dan dia tambahin dari Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Pak Luhut, menurut Den, tax ratio kita akan naik 3,5% dalam waktu dekat. Nggak tahu nih, klaim, janji, benar atau enggak, kita nggak tahu. Tapi memang, sekali lagi, kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo itu membanggakan efisiensi yang dia sudah capai sampai 308 triliun, dan bahkan rencananya mau sampai 500 triliun efisiensinya. Karena duit inilah yang mau dipakai untuk membiayai semua program dan cita-citanya Pak Prabowo. Di sini, gue tuh merasa rada cemas. Karena gue tuh curiga, inilah kenapa Kejaksaan Agung tuh, atau kejaksaan itu, istilah yang mau gue pakai ya, itu membabi buta. Nadiem Makarim, terus Tom Lembong, terus siapa tuh yang dari Pertamina kemarin, Riva, dan kawan-kawan. Terus temen gue Niko Wijaya yang juga Berry Venture. Ini semua orang-orang yang tidak punya mens rea, tapi diperlakukan seperti penjahat. Semuanya disebut menciptakan kerugian negara. Termasuk tuh si Amsal, si Tepu itu, yang katanya menciptakan kerugian negara gara-gara produk video yang dia bikin untuk Kabupaten Karo. Dan kalau lu inget-inget ya, kayak terutama ini termasuk Bu Yura SDP, tapi dia sama KPK ya, dan Tom Lembong. Mereka tuh dinyatakan bersalah, tapi nggak dijatuhi hukuman. Ada yang dikasih abolisi, ada yang dikasih apa istilahnya tuh, rehabilitasi, tapi bersalah. Artinya apa? Artinya di satu sisi Pak Prabowo dan pemerintah tahu harusnya sini orang nggak perlu dihukum. Tapi kayaknya pemerintah dan Pak Prabowo pengen dapat duit itunya. Kebayang nggak? Jadi duit efisiensinya, matematikanya masuk. Kita berhasil mengefisiensi segini, masuk angkanya. Tapi orangnya, objeknya, nggak perlu dihukum. Kebayang nggak maksud gue? Jadi kayak ugal-ugalan gitu. Yang penting penghematannya berhasil, orangnya ya udahlah emang gak ada niat jahat gitu. Tapi kan kasihan, orang ini udah dijatuhi hukuman bersalah. Gitu loh, gue jadi kayak ngerasa,
dari kalau lu ngeliat datanya, kejaksaan itu kalau nggak salah pecahin rekor tuh soal pengembalian uang negara tuh. Jadi tuh gue ngerasa kayak Pak Prabowo bilang pokoknya harus efisiensi, cari sumber-sumber bocornya dari mana. Mungkin ada insentif terhadap orang-orang yang berhasil ngelakuin itu, kerja deh lu semua. Alhasil, ada banyak efisiensi terjadi, ada banyak orang-orang yang kena PHK, terutama pekerja-pekerja part-time-nya pemerintah. Terus, memang gue rasa ada kayak upacara-upacara atau seremonial, eselon-eselon itu yang dihilangkan. Tapi ujung-ujungnya ini juga termasuk nih, sebuah proses ugal-ugalan pengembalian uang negara atas kerugian yang dituduhkan, tapi nggak ada mensrea aja. Dan bahkan kita semua bertanya-tanya, apaan sih yang lu permasalahin kok? Aneh banget ya, yang Tom Lembong aneh banget dah. Perasaan yang sebelum-sebelumnya lebih parah daripada itu. Yang setelahnya juga lebih parah, impor bahan mentah gulanya. Kok Tom Lembong yang kena? Terus kayak yang Nadiem Makarim, perasaan udah jelas no case di sini. Kenapa dia dituduh merugikan negara? Ujung-ujungnya yang dicarikan adalah pengembalian uang negara. Jadi kayak pengen duitnya balik. Dan anything goes. Whatever the cost, maybe it wouldn't matter. Yang penting duitnya balik. Bahwa ada orang lain kemudian dianggap bersalah karena itu, ya gampang lah. Orang itu nggak usah jalanin hukuman, gitu kan lebihnya. Yang penting duit balik. Jadi kayak ugal-ugalan gitu. Itu menurut gua. Sehingga balik lagi tadi skornya menurut gua 6 dari 10. Nah ini pertanyaan terakhir. Dilempar sama Nana. Terkait reformasi Polri. Dia nanya nih, kan udah ada nih rekomendasi reformasi kepolisian. Tapi biasanya rekomendasi atas reformasi atau mungkin hasil dari tim independen ketika dilempar ke presiden tuh udah berhenti di situ aja, cuma jadi laporan, gak ada kelanjutannya. Bapak komitmennya seperti apa nih terkait reformasi Polri? Terus dia bilang gini, ini jawaban politisi sekali menurut gue. Saya ingin transformasi bangsa. Termasuk alat penegak hukumnya. Komite reformasi itu alat bantu yang penting. Tapi pada akhirnya nanti saya akan pelajari lagi. Yang bisa dilakuin sekarang dilakuin, yang ditunda ya udah, ditunda aja dulu. Terus sampai titik ini gue nangkep kesan bahwa oh, ya masih abu-abu berarti. Karena dia bilang komite reformasi itu alat bantu yang penting, tapi bukan patokan utama. Jadi kalau misalkan hasil dari komite reformasi rekomendasinya bilang A, B, C, dia akan menganggap itu sebagai oke, A, B, C ini adalah alat yang bagus untuk gue berpikir. Tapi A, B, C itu belum tentu gue lakuin. Jadi alat bantu yang penting. Kalau bisa dilakuin gue lakuin, yang belum yaudah ntar dulu aja. Permasalahannya menurut ini paraphrasing ya. Permasalahannya itu baik di kepolisian ataupun di TNI ada nilai setitik yang merusak susu sebelanga. Jadi ada oknum lah, Pak Prabowo mengindikasi bahwa ada oknum yang kemudian merusak nama TNI dan merusak nama Polri. Kasarnya sebenarnya TNI sama Polri masih bagus. Sehingga reformasi kepolisian atau reformasi TNI itu mesti dilihat dengan kacamata yang lebih jelas dulu. Soalnya kan sebenarnya nggak parah-parah amat. Kan nilai setitik. Cuman merusak susu sebelah nggak gitu poinnya. Dan untuk itu, gue kasih nilai 5 dari 10 karena lagi-lagi mengawang dan mengambang. Dibanding di pertanyaan-pertanyaan sesi 1, menurut gue di sesi 2 ini banyak nggak ngejawabnya. Ngejawab tapi mengawang atau apa ya retorika aja. Bukan jawaban yang dicari baik oleh para panelis ataupun oleh kita yang menonton. Jadi secara umum kalau perhatiin tadi, poin kedua skornya tuh kecil rata-rata. Contoh ya, untuk geopolitik 6 dari 10, untuk ART, reciprocal tarif 6 dari 10, untuk industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi 8%, 6 dari 10, untuk MBG 5 dari 10, untuk financing semua ini apakah benar dari leakage and efisiensi 6 dari 10, reformasi Polri 5 dari 10.
Kalau misalnya dibandingin sama yang pertanyaan pertama ya, ketahanan pangan skornya 7 dari 10, tidur 8 dari 10, laporan palsu 7 dari 10 karena jelas ngasih lihat gambaran cara berpikirnya Pak Prabowo. Kritik dan pengamat 6 dari 10, social unrest dan lapangan kerja 6 dari 10, dampak perang terhadap ekonomi dan harga minyak 6 dari 10, terus Andriunus 5 dari 10, terus Board of Peace 7 dari 10. Ditambah skor-skor tadi, kalau menurut gua di kesempatan kali ini Pak Prabowo itu skornya 6 dari 10. Yang mana ada banyak jawaban-jawaban yang ngasih kita gambaran cara berpikirnya Pak Prabowo seperti apa dan arah pandangnya terhadap pembangunan Indonesia seperti apa tuh ngejawab. Tapi ada banyak pertanyaan-pertanyaannya tuh yang levelnya tuh level permukaan, levelnya level retorika gitu yang pokoknya percaya sama gue, janji, gue yakin, pasti oke dan segala macamnya. Jadi sangat disayangkan. Bagaimanapun, gue mau adil, ini tuh sebuah indikator yang positif menurut gue dari Pak Prabowo. Hanya saja ya kalau lu mengekspos diri lu selama 3 jam, beberapa kali, lama-lama bukan cuma kelihatan prinsip-prinsip dan nilai-nilai lu, kelihatan juga kesiapan lu. Dan gue bisa ngebayangin, jalanan pemerintah sih pasti banyak nggak siapnya. Banyak aja ada informasi baru yang baru muncul. Di periode ke-1, Pak Prabowo bilang, atau mengindikasi, bahwa sering banyak laporan asal Bapak senang masuk ke arah dia. Sehingga dia nggak dapat gambaran utuh. Tahu itu aja, itu udah indikasi positif menurut gue. Tapi secara skor sih, ya lulus, tapi pas-pasan gitu kalau dia. Gue punya beberapa kesimpulan utuh dari semua jawaban-jawaban Pak Prabowo dan semua proses yang dijalani ini. Udah 2 video. Video yang pertama kan ditutup dengan break, video yang kedua ditutup dengan makan kalau gue nggak salah, karena makannya udah mulai masuk tuh. Sempat ada momen di mana Pak Prabowo setelah ditanya sama Khatib Basri, oke kita break dulu ya. Tapi segitu Nana masuk dengan pertanyaan, terus baru kemudian ditutup sama Hasan Nasbi. Gue ngerasa, terutama di yang kedua nih, gue ngerasa ada yang skip gitu. Antara emang ngelit talk show-nya nggak gitu rapih, si Hasan Nasbinya, atau ada potongan-potongan yang kita nggak lihat. Karena emang agak jumping gitu. Kalau kita ngeliat ada yang jumping itu kan pilihannya adalah antara editan atau emang ngatur flow-nya berantakan. Gue juga nggak tahu, nggak bisa gue anggap untuk jadi bahan penilaian, karena gue nggak bisa menilai apa yang hilang kan. Gue nggak tahu apa yang hilang. Kalau emang ada yang hilang. Tapi ya akhirnya ditutup dengan gantung kalau menurut gue. Kayak belum selesai. Kayak ada yang hilang. Tapi di akhir Hasan Nasbi bilang bahwa ini bukan yang terakhir kalinya, nanti bakal ada lagi kesempatan-kesempatan berikutnya. Cuman gue nggak tahu nih siapa yang bakal kembali. Karena dari yang kemarin, sebenarnya dari yang pertama ada yang kembali, dari yang kedua, dari yang pertama kedua ada yang nggak kebawa lagi, dari yang kedua ketiga juga ada yang nggak kebawa lagi orangnya. Uni Lubis salah satunya. Gue juga nggak tahu tuh. Dugaan gue sih karena celetukannya Uni Lubis tuh bikin bete Pak Prabowo. Karena lucu celetukannya. Nana walaupun tajam, di part 1 tuh sempat dikasih tahu sama Hasan Nasbi, Nana tuh sering kesini untuk ngobrol sama Pak Prabowo. Jadi gue nggak tahu apakah emang udah sempet ada kedekatan atau mungkin yang diomongin emang lagi wawancara, gue juga nggak tahu sih. Tapi untung Nana bisa balik, karena Nana di yang kemarin tajam, di yang sekarang juga sama tajamnya. Yang kemarin bahkan sampai berantem. Yang sekarang yang bisa come on lah, itu cuman Nana doang di part yang kemarin. By the way, kalau belum nonton part yang kemarin, lu tonton dulu aja ya. Kemudian lu bisa balik lagi ke sini untuk punya pemahaman itu terhadap kesimpulan gue. Kesimpulan gue,
Pak Prabowo itu emang ingin show of force. Bahwa beliau emang leader. Beliau emang memimpin jalannya pemerintahan. Karena gue curiga Pak Jokowi nggak bisa sih kayak gini. Kecurigaan gue. Karena kalau seandainya Pak Jokowi bisa ngelakuin ini, harusnya dia ngelakuin ini juga kemarin. Karena sama kan, baik pemerintahan Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau bahkan Pak SBY, rakyat itu kan punya pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih lo ngelakuin ini? Apa sih dasar dari pengambilan keputusan ini? Cuman antara A, yang lain nggak merasa perlu untuk menjelaskan, dan Pak Prabowo merasa butuh untuk menjelaskan, atau B, yang lain nggak mampu untuk ngelakuin itu. SBY sih gue rasa mampu. Pak Jokowi gue ragu. Jadi kesimpulan pertama gue, kayaknya Pak Prabowo pengen nunjukin, gue ngerti. Dia ngerti, dan ini poin keduanya, he knows his problems, he knows his numbers, he knows, dia kalau nyebut angka tuh spesifik. Ini jadi angkanya segini, yang ini angkanya segini, ini nanti gini, kemarin begini. Angkanya itu spesifik sekali, mengindikasi bahwa memang Pak Prabowo itu nyemplung ke permasalahannya. Dan itu ya harus diakui mengagumkan sih. Emang harus gitu presiden. Emang harus ngerti sampai ke angka-angka. Seharusnya seperti itu. Dan beliau tahu angka tuh angka keriting gitu. Kayak apa tadi tuh yang tarifnya 0% tuh, angka yang disebut tuh keriting juga tuh 1819 komoditas. Angka keriting tuh. Dia nggak ngomong 1800-an atau hampir 2000. Dia bilangnya 1819. Nah kayak gitu tuh banyak Pak Prabowo. So he knows his problem, he knows his number. Dan yang satunya lagi adalah strengthen fundamentals. Strengthen fundamentals adalah sesuatu yang selalu berulang-ulang disebut sama beliau. Menurut beliau yang penting tuh dalam negerinya solid, duitnya ada, makanan ada, pasar domestik kuat. Dunia boleh perang, tapi yang penting Indonesia aman dengan ini. Jadi Pak Prabowo juga bilang beberapa kali bahwa gue ini selalu prepare for the worst, hope for the best. Dalam konteks prepare for the worst, beliau itu kelihatannya emang udah menduga perang ini bakal bikin ribet. Gue pernah ngomong di sejumlah podcast bahwa kayaknya dugaan Pak Prabowo bahwa bakal ada perang ini benar. Tapi gue kurang cermat. Di situ tuh gue berpikir perang dunia. Jadi waktu itu gue berpikir, Pak Prabowo berpikir akan ada perang dunia. Kita parno kan, apaan sih? Lu aja kali yang tentara sih lu, jadi lu berpikir semua serba perang gitu. Ternyata beneran bakal perang dunia nih gitu kan. Gue waktu itu berpikir seperti itu. Tapi sekarang gue berpikirnya nggak butuh perang dunia. Perang aja menyulitkan. Perang yang kita nggak ikutan, perang antara negara-negara aja, itu udah ngeribetin kita. Nah kalau emang begitu kondisinya, berarti ya benar dia. Benar, nggak butuh perang dunia. Ada perang aja, supply chain-nya dunia tuh terdampak. Itu yang dipegang sama Pak Prabowo. Pokoknya lu mesti tahu semua, geopolitik itu sekarang udah geoekonomi. Perangnya jauh dari kita, tapi karena ada alur perdagangan yang kemudian tersumbat, jadi berdampak ke kita. Akhirnya apa? Kita nggak bisa punya kontrol negara-negara lain kelakuannya mau seperti apa. Kita cuma bisa punya kontrol apa yang kita bisa lakukan dalam negeri. Makanya duit dibikin ada dengan efisiensi plus dan antara, makan ada dengan MBG, pasar domestik kuat, industrialisasi, hilirisasi, sehingga dunia boleh perang, tapi Indonesia aman. Ini menurut gue adalah prinsip utamanya Pak Prabowo dalam kepresidenan ini. Terus Pak Prabowo selalu melihat Indonesia tuh half glass full. Termasuk urusan TNI dan Polri. Half glass full tuh, ini ada gelas nih. Orang ngeliat gelas ini antara setengah kosong atau setengah terisi. Orang yang bilang setengah terisi itu optimis. Orang yang ngomongnya setengah kosong itu pesimis. Nah Pak Prabowo dalam melihat Indonesia itu tampaknya tuh half glass full. Dia optimis dengan Indonesia. Tapi ada kesan jadi kayak brushing off Indonesia's problem gitu.
Contoh MBG yang terindikasi banyak korupsinya, tapi dia tetap mau jalanin karena dia optimis. Terus termasuk reformasi TNI dan Polri yang dibilang nilai setitik rusak susu sebelanga. Sementara kalau dari siniar hidup Indonesia Maya aja, gue udah beberapa kali bilang, permasalahan TNI dan Polri bukan permasalahan individu, permasalahan sistemik. Makanya butuh reformasi. Tapi ini kayak di brush off sama Pak Prabowo. Tapi bahwa beliau ini half glass full kind of person sih understandable. Karena dia pemimpin. A leader is a dealer in hope. Emang begitu. Pemimpin itu emang menjajakan harapan. Di antara semua orang ini, pemimpin harus optimis. Karena kalau pemimpinnya udah pesimis, udah runyam ini semua. Emang setelahnya harus seperti itu. Jadi di satu sisi gue ngerti kenapa dia half glass full kind of person. Tapi di sisi lain, kita juga jadi khawatir. Lu jauh nggak ya dari realitas gitu kurang lebihnya. Terus beliau juga bangga sekali akan penghematan 300 bahkan sampai 500 triliun. Tapi dampaknya kejaksaan ugal-ugalan seperti yang tadi gue bilang. Dia sih bilangnya efisiensi sektor-sektor non-profit. Tapi kan itu kan berdampak kepada orang-orang yang sekarang jadi nggak punya pekerjaan. Jadi nganggur kan. Terus kalau dibilang efisiensi sektor-sektor non-profit seperti yang dibahas di part 1, kenapa menteri dan pejabat ini masih punya mobil dan masih punya rumah dinas? Buat apa? Efisiensinya katanya mau efisiensi. Orang udah punya rumah, udah punya mobil, dikasih rumah sama punya mobil, emang nggak efisien namanya. Orang udah punya rumah, mobil, ya udah pakai rumah dan mobil itu aja untuk bekerja. Nggak usah dikasih rumah dan mobil. Sekarang lu bayangin, kalau semua menteri dan eselon-eselon itu nggak dikasih mobil, nggak dikasih rumah, berapa banyak lagi tuh duit tuh? Ketimbang bikin kejaksaannya jadi kayak ugal-ugalan menurut keyakinan gue ya. Kan kasihan gitu. Ketimbang mencat-mencatin orang, kan kasihan. Dan yang terakhir, gue nggak tahu gue doang yang ngerasa ini atau orang lain juga ngerasain hal yang sama. Tapi dari dua part Prabowo menjawab, yang ini, Pak Prabowo tuh kayak punya keresahan terhadap pemerintah daerah. Yang, kalau dugaan gue benar, Pak Prabowo atau seminimalnya Gerindra sudah dan akan terus melakukan semacam affirmative action untuk mengurangi dampak buruk pemerintah daerah terhadap negara Republik Indonesia. Kayak Pak Prabowo tuh kayak jadi presiden gitu ya. Terus dia ngeliat, aduh itu masalah kok nggak diberesin sih sama Pemprov. Aduh itu bupati lagi kayak gitu lagi pengeluarannya. Aduh itu Pemkot kenapa begitu, tapi gimana ya? Ini dipilih sama rakyat nih. Bisa apa gue? Ya udahlah kita lakuin apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita lakuin apa yang bisa kita lakukan, gue curiganya ada yang kayak ngebangun jembatan sama ngebangun sekolah yang harusnya kerjaan mereka, sama ada hal-hal lain yang sifatnya affirmative action terkait pilkada. Menurut saya mah. Tapi itulah penilaiannya. Wow, yang ini hampir sejam. Itulah penilaian utuhnya terhadap videonya Pak Prabowo menjawab. Sekali lagi, video part 1-nya sudah rilis lebih dulu dan seharusnya sekarang udah rilis untuk umum. Yang ini kan masih untuk member. Yang part 1-nya sudah rilis untuk umum karena di vote untuk rilis untuk umum. Yang ini silakan para member. Idealnya sih kalau yang part 1 rilis untuk umum, yang ini lu rilis untuk umum juga ya. Kasih tahu sama gue apakah dirilis untuk umum atau tidak. Dan kasih tahu apakah lu setuju sama gue. Skornya 6 dari 10. Ini skornya gue. Gue sih berusaha untuk adil ya. Dan moga-moga terasa adilnya. Tentu gue ada subjektivitas tersendiri ya. Tapi ya itulah kenapa orang nonton video ini kan. Orang pengen tahu si Panji subjektivitasnya bagaimana gitu. Kalau nyari objektif media konvensional, ini kan opini gue. Gue punya opini terhadap jawaban-jawaban Pak Prabowo. Yang mana opini gue memang didasari dengan pemahaman yang tidak setinggi orang-orang yang ada di panel tersebut. Jadi belum tentu scoring gue tepat juga. Tapi kan gue boleh dong punya pendapat. Saya boleh dong punya keyakinan. Itu aja dari gue. Makasih banyak udah nonton 1 jam. Moga-moga ini membantu. Akhirnya cuman nge-recap 30 menit ya. Produkasinya 1,5 jam. Recapnya 1 jam. Maaf ya. Tapi ya moga-moga ngebantu. Makasih banyak. Dan kalau misalkan ini
di voting untuk dirilis kepada halayak umum akan gue rilis. Thank you, bye-bye.